Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa dari kelas 11 program Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya sebagai pengisi suara. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting kelas A, B, dan C. Soal 1, subnetting IP address kelas A dengan CIDR slide 10. Diberikan alamat jaringan 10.0.0.0 slide 8. Anda diminta untuk membagi jaringan ini menjadi 4 subnet dengan subnet max slide 10. Tentukan 1 subnet max yang digunakan, 2 network address IP awal dan akhir, serta broadcast address untuk setiap subnet, 3 jumlah host yang tersedia setiap subnet. Kita masuk ke soal kedua, subnetting dengan CIDR slide 12. Untuk jaringan yang besar, Anda memiliki jaringan 120.0.0.0 slide 8 dan ingin membaginya menjadi 8 subnet dengan CIDR slide 12. Tentukan 1 subnet max yang digunakan, 2 network address IP awal dan akhir, serta alamat broadcast address, 3 jumlah host yang dapat digunakan di setiap subnet. Kita masuk ke soal terakhir, pembagian subnet untuk 10.0.0.0 slide 8. Diberikan alamat jaringan 110.0.0.0 slide 8. Anda diminta untuk membagi jaringan ini menjadi subnet-subnet. Tentukan 1 subnet max yang harus digunakan, 2 network address IP awal dan akhir, serta broadcast address. 3 berapa banyak subnet yang bisa dibentuk? Nah, jawaban yang pertama, subnet 1 network address 10.0.0.0 IP awal 10.0.0.1 IP akhir 10.0.3.254 broadcast address 10.0.3.255 jumlah host 4.194.302. Subnet yang kedua, network address 10.0.4.0 IP awal 10.0.4.1 IP akhir 10.0.7.254 broadcast address 10.0.7.255 jumlah host 4.194.302. Subnet yang ketiga, network address 10.0.8.0 IP awal 10.0.8.1 IP akhir 10.0.11.254 broadcast address 10.0.11.255 jumlah host 4.194.302. Subnet yang keempat 10.0.12.0 IP awal 10.0.12.1 IP akhir 10.0.15.254 broadcast address 10.0.15.255 jumlah host 4.194.302. Subnet max 255.255.252.0 slide 10 dan jumlah host yang tersedia di setiap subnet. Jumlah host yang tersedia di setiap subnet dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat jumlah bit host minus 2. Dalam kasus ini, jumlah bit host adalah 22. Maka jumlah host yang tersedia di setiap subnet adalah 2 pangkat 22 minus 2 sama dengan 4.194.302. Nah, jawaban yang kedua, subnet dengan CIDR slice 12 untuk jaringan besar.
Nah, kalian bisa lihat sendiri subnettingnya. Di sini kalian bisa lihat dari subnetting ke 1 sampai ke 8. Nah, jumlah host yang dapat digunakan di setiap subnet. Jumlah host yang tersedia di setiap subnet dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat jumlah bit host minus 2. Dalam kasus ini, jumlah bit host adalah 20. Maka jumlah host yang tersedia di setiap subnet adalah 2 pangkat 20 minus 2 sama dengan 1.048.574. Nah, jawaban soal ketiga, untuk mendapatkan 16 subnet, kita perlu menambahkan 4 bit ke subnet max. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Subnet max awal adalah slice 8 dalam kurung 255.0.0.0. Subnet max baru adalah slice 12 dalam kurung 255.255.240.0. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat sendiri subnetnya 1 sampai 16. Berapa banyak subnet yang bisa dibentuk? Dengan subnet max slice 12, kita bisa membentuk 16 subnet. Rumus 2 pangkat jumlah bit subnet sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, di sini kita masuk ke perbedaan utama antara kelas A, kelas B, dan kelas C dalam sistem pengalamatan IP. Di sini nomor 1 rentang alamat. Kelas A dimulai dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Dan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Dan kelas C dimulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Nah, kita masuk ke perbedaan kedua, ukuran jaringan. Kelas A mendukung jaringan besar dengan hingga 16.777.214 host. Kelas B mendukung jaringan sedang dengan hingga 65.534 host, sementara kelas C mendukung jaringan kecil dengan hingga 254 host. 3. Subnet max default. Kelas A dimulai dengan 255.0.0.0/8. Kelas B dimulai dengan 255.255.0/16.
Kelas C dimulai dengan 255.255.255.0/24. 4. Penggunaan. Kelas A biasanya digunakan untuk organisasi besar dengan banyak host. B. Cocok untuk organisasi sedang dengan jumlah host yang lebih sedikit. Kelas C sering digunakan untuk jaringan kecil seperti kantor rumah atau bisnis kecil. 5. Bit alamat jaringan. Kelas A 8 bit pertama digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Kelas B 16 bit pertama digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Kelas C 24 bit pertama digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. 6. Bit alamat host. Kelas A 24 bit terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host. Kelas B 16 bit terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host. Kelas C 8 bit terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host. 7. Keuntungan dan kerugian. Kelas A, keuntungannya adalah mendukung jaringan besar, tetapi kerugiannya adalah jumlah alamat jaringan yang terbatas. Kelas B, keuntungannya adalah keseimbangan antara jumlah jaringan dan host, tetapi kerugiannya adalah masih terbatas untuk jaringan besar. Kelas C, keuntungannya adalah jumlah alamat jaringannya yang banyak, tetapi kerugiannya adalah hanya mendukung jaringan kecil. Di sini saya memberikan catatan. Yang pertama, sistem pengalamatan IP kelas A, B, dan C sudah jarang digunakan dalam praktik. Yang kedua, saat ini CIDR atau Classless Interdomain Routing menjadi metode yang lebih umum dan fleksibel dalam membagi jaringan. Yang ketiga, CIDR memungkinkan pembagian jaringan dengan subnet max yang lebih fleksibel, tidak terbatas pada kelas-kelas tradisional. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.